Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما Amin ya rabbal alamin. Taib, alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya yang tidak terhitung jumlahnya, karena itulah yang Allah informasikan sendiri di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka sudah Allah pastikan la tuhsuha, tidak akan mampu kita hitung. Jadi nggak bisa kita main hitung-hitungan sama Allah. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Baik, kitalah yang seringkali berbuat yang tidak baik. Tapi Allah tegaskan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jadi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, apapun kondisinya, seorang yang beriman dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, baik kondisi yang kita senangi ataupun tidak. Rasulullah ajarkan saat kita mendapati kondisi yang kita senangi, ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saat kita mendapati sesuatu yang kita enggak suka pun, Rasulullah ajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu hanya sudut pandang kita aja, suka enggak suka. Tapi di sisi Allah, semua yang diberikan dan semua yang ditetapkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairal lakum. Kita boleh jadi enggak suka sama sesuatu, tapi Allah katakan wa huwa khairul lakum. Kita enggak suka pagi-pagi bangun pengennya tidur lagi, pengennya kita baca doa bismika Allahumma amutu ahya lagi. Tapi menuntut kita harus salat subuh, ya. Wa huwa khairul lakum, ketahuilah bahwa itu yang terbaik. Dan Rasulullah mengatakan waktu subuh adalah raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi orang kaya sesungguhnya itu adalah yang bangun subuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian, juga kita bersyukur atas nikmat pagi ini, karena dari 24 jam waktu, di antara waktu yang Allah sebutkan secara khusus di Quran, di antaranya adalah pagi. Wal fajri, demi waktu pagi, sampai disumpah oleh Allah wal fajri. Ada lagi was subhi, demi waktu subuh. Ada lagi wadduha, banyak ya. Ini menunjukkan bahwa istimewanya waktu pagi.
Dan Rasulullah pun dalam sebuah hadis mendoakan umatnya mendapati keberkahan di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Jadi rugi kalau misalkan kita tidak memaksimalkan waktu pagi kita. Di siapapun yang mau dapat berkah, bangun pagi. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau pengen nambah kebaikan kita, pengen lebih baik lagi. Apalagi sekarang kan masih awal tahun nih, Muharram. Kita buktikan awal tahun adalah awal perbaikan. Maka semua ditentukan dari kualitas pagi harinya. Karena terdapat banyak keberkahan di sana. Baik hadirin sekalian, kita bahas yang ringan-ringan aja ya, masih pagi. Judulnya Hudal Linnas. Hudal Linnas artinya petunjuk bagi seluruh manusia. Ini judul saya ambil dari potongan ayat. Kalau boleh tahu, awal ayatnya adalah Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Awal ayatnya berkaitan tentang Syahrul Ramadhan. Walaupun kita lagi nggak di bulan Ramadan, tapi potongan ayatnya saya ambil hudal linnas. Petunjuk bagi seluruh manusia. Apa itu petunjuknya? Sebelumnya Allah sudah katakan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Pertanyaannya, karena ayatnya terkait dengan Ramadan, maka apakah petunjuk Quran itu hanya berlaku saat Ramadan saja? Sebab terbukti Al-Quran mulai ditinggalkan, mulai menurun lagi semangat kita. Tidak sesemangat saat kita berada di bulan suci Ramadan. Nah, maka pertanyaannya, apakah memang hidayah Quran itu hanya di Ramadan, atau justru ada sesuatu yang salah dengan Ramadan kita sehingga kita balik ke setelan pabrik? Hadirin sekalian, maka benarlah apa kata para ulama kita, kunu rabbaniin, jadilah hamba rabbaniin, hamba Allah. Wala takunu ramadanin, jangan jadi hamba Ramadan. Sehingga kita dekat dengan Al-Quran itu betul-betul Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjadi tren bulanan. Dekat Quran cuma saat Ramadan doang. Selesai itu ditinggalkan lagi. Di Ramadan kita bisa khatam dalam 1 bulan. Tapi di luar Ramadan agak sulit tuh. Kalau alasannya sibuk, bisa jadi di Ramadan kita jauh lebih sibuk. Kalau alasan capek, Ramadan kita lebih capek. Tapi di Ramadan bisa. Kenapa? Pada luar Ramadan atau selesai Ramadan kita berat. Jangankan 30 juz dalam 1 bulan. Kadang per hari aja untuk membuka, bahkan membacanya itu berat sekali. Maka ini yang perlu menjadi renungan buat kita semua hadirin. Nah, boleh jadi kenapa di luar Ramadan itu kita jadi berat dengan Al-Quran lagi. Berat lagi kita untuk membacanya. Utsman bin Affan memberi informasi, memberikan indikasinya kenapa kita berat buat baca Quran. Di Ramadan kita ringan, kenapa di luar Ramadan kita berat? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu,
Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, lau taharat, bersih, ma syabi'tum min kalami rabbikum, udah pasti kita nggak akan pernah puas atau kenyang sama yang namanya baca Quran, tadabbur Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi kuncinya ada di hati. Di Ramadan kita ringan, barangkali memang kita rajin bersihin hati kita, istighfar kita kenceng, qiyamul lail kita, ditambah dengan puasa kita. Rasul bilang Quran dan puasa itu satu paket. As-siyamu wal Quranu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa, Quran udah satu paket yang bakalan nolong kita di hari kiamat. Dan dia juga menjadi kombinasi terhebat sebagai obat hati, ya. Oleh karena itu, jika memang kita berat dengan Quran kita, yang mungkin kita juga punya target di Ramadan dengan hafalan kita, terus akhirnya mandek lagi, mungkin semua itu ada jawabannya pada hati kita masing-masing. Oleh karenanya hadirin, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang kalau udah jauh dari Quran, efeknya pasti bakalan galau, pasti gampang sedih, pasti gampang resah, hatinya gundah. Allah bilang faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, balik lagi ke Quran, kuncinya Quran lagi. Kalau kita nggak pengen galau, nggak pengen sedih, hatinya pengen kuat, pengen tegar, faman tabi'a hudaya, kata Allah, balik ke Quran. Jaminannya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Udah pasti yang namanya khauf, yang namanya huzn, yang namanya khauf, ketakutan akan masa depan, takut besok mau makan apa ya, takut besok bagaimana ya. Itu kalau orang yang dekat dengan Quran, kata Allah faman tabi'a hudaya fala khaufun, perasaan di hati itu nggak ada. Hadirin, maka yang tadi saya sampaikan, kita kembali ke setelan pabrik. Itu adalah setelan pabrik kita di bulan Ramadan. Itu adalah fitrah kita yang sebenarnya. Kalau seumpamanya ada sebuah ungkapan, selesai Ramadan kita kembali menjadi orang semula, setelan pabrik kita adalah yang jauh dari Quran, salah, ya. Justru setelan pabrik kita itu adalah yang selalu dekat dengan Quran. Fitrah kita itu adalah fitrah yang baik-baik, suka dengan yang baik-baik. Maka kita harus kembali lagi bahwasannya Quran ini adalah nur, cahaya, dan kita tidak bisa hidup tanpa cahaya itu. Kita mesti mengembalikan kemuliaan kita, hadirin, kemuliaan kita bersama Al-Quran. Rasul sampaikan, orang yang hidupnya bersama Quran pasti mulia. Terbukti ya, Quran turun di bulan Ramadan, bulannya jadi mulia. Quran turun kepada Nabi Muhammad, nabinya menjadi nabi terbaik, ya. Maka begitupun kita yang dekat dengan Quran pasti dimuliakan dan menjadi yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dalam hadis yang lain disampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang dengan Al-Quran, wa yad'u bihi akharin, dan dia hina jika jauh dari Al-Quran. Bukan dihinakan Al-Quran,
tapi dia yang menjauhi kemuliaan itu. Karena hanya kemuliaan Al-Quran yang membuat kita menjadi manusia yang mulia dan terbaik di sisi Allah. Oleh karenanya hadirin, jika memang kita ingin menjadi ahli Quran, caranya bisa dengan 3T ya. Yang pertama kasratut tilawah, banyakin baca. Yang kedua tahfiz, bisa dengan hafalan kita. Yang ketiga tadabbur, dengan tadabbur ya. 3T. Latihan di 3T itu untuk dekat dengan Al-Quran. Nah itu nanti baru kita tergambar, jiwa Al-Quran itu tergambar. Kata Abdullah bin Mas'ud, jiwa Quran itu ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Yang pertama, orang yang dekat Al-Quran jiwanya bilailihi. Bilailihi maksudnya adalah dia pasti gemar salat malam, atau minimal bangunnya nggak susah ya. Tahajudnya kuat. Orang yang dekat sama Quran gampang tuh bangun tahajud insyaallah. Kemudian ciri yang kedua adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Puasanya juga kuat. Puasa sunnahnya ya. Mungkin ada di antara kita komitmen nih, saya pengen puasa setelah Ramadan selesai. Nah, coba apakah puasanya udah terrealisasikan atau belum? Kemudian yang ketiga, orang yang dekat dengan Al-Quran itu cirinya adalah wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Dia gampang nangis ya. Air matanya itu jatuh saat mengingat dosa-dosanya. Di saat manusia banyak tertawa, di saat manusia banyak lalai, lupa dengan dosa-dosanya. Nah, orang yang dekat dengan Al-Quran itu ingat dosa seperti ketiban gunung. Jangan sampai kita menganggap dosa itu remeh, seperti kita menyingkirkan lalat. Jangan sampai kita meremehkan dosa, hadirin. Kemudian wa bisomtihi dan nasu yakhdun ya. Terkenal dengan diamnya di saat orang banyak gosip. Jadi zaman sekarang gosip itu bukan cuma mulut tapi jempol. Bisa aja kita komentar yang nggak baik di sosial media kita, itu dicatat. Nah, orang yang dekat dengan Al-Quran, dia memilih jalan selamat. Lebih baik aku diam, karena udah kunci dari Nabi. Kalau misalkan kita nggak bisa berkata yang baik, apa kata Rasulullah? Auliyasmut. Lisannya orang beriman itu kalau nggak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, diam ya. Apalagi kondisi kalau kita lagi marah, kita ikutin apa kata otak kita. Lisan pengennya ngeluarin yang macam-macam, yang ujung-ujungnya bikin keruh keadaan. Nah, maka orang yang dekat dengan Al-Quran sangat menjaga lisannya. Dan kemudian yang terakhir, ciri orang yang dekat dengan Al-Quran, kata Abdullah ibnu Mas'ud, wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Rendah hati ya. Di saat manusia itu banyak menyombongkan dirinya, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang berjiwa Qurani itu rendah hati ya, tawadhu orangnya. Jadi ada berapa ciri tuh hadirin. Yang pertama, orang yang dekat dengan Al-Quran, jiwa Qurani adalah orang yang qiyamul lailnya rajin.
Yang kedua, puasanya rajin. Ini bisa kita latih. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang ketiga, dia ingat dengan dosa-dosanya dan sedih dengan dosa-dosanya. Yang keempat, dia menjaga lisannya. Yang kelima, dia rendah hati. Itulah jiwa Qur'ani. Taib hadirin sekalian, itu adalah terkait dengan Al-Quran hudal linnas. Jika memang kita ingin benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, maka latihannya adalah untuk selalu mendorong jiwa ini supaya melawan segala rasa malas ya, karena memang hanya malas yang menjadi rintangan atau halangan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa itu udah pasti dekat sama Quran. Jadi kalau tadi hudal linnas, ayatnya masih umum tuh. Al-Quran petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi di awal-awal Al-Baqarah kita udah pasti hafal. Allah katakan hudan lil muttaqin. Ini levelnya udah naik. Jadi hudal linnas, Allah telah memberikan pedoman buat kita. Kita menyambutnya, menyambut hidayah Quran itu. Kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Saat kita membuka diri untuk Al-Quran, maka itulah hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Dikhususkan lagi. Jadi dalam tafsir dikatakan, kenapa ada hudal linnas? Hada ma'na lil khas, hada ma'na lil 'am. Ini maknanya masih untuk keumuman. Adapun hudal lil muttaqin, hada ma'na lil khas. Ini makna untuk kekhususan, dikhususkan. Orang yang bertakwa, al-makhafatu bil jalil. Biar kita makin connect dengan Al-Quran, yang perlu kita latih, kita tingkatkan ketakwaan. Kita merenungi lagi pentingnya kita muhasabah. Jadi pagi ini kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita harus muhasabah sebelum nanti kita dihisab. Ya, kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Sebelum nanti yaumul hisab, ada hitung-hitungan pahala kita seberapa banyak, dosa kita seberapa banyak. Nah, kita ngitung-ngitung dulu sekarang kebaikan kita seberapa banyak. Hasibu, kata Umar bin Khattab, hasibu. Muhasabah ya, muhasabah dulu. Nah, kita muhasabah seberapa jauh kita telah menjadi orang yang bertakwa untuk mengkoneksikan kita dengan Al-Quran. Al-makhafatu lil jalil, rasa takut di dalam hati kita. Kuatkah kita punya rasa takut terhadap perintah dan larangan Allah untuk tidak kita terobos? Kemudian al-amalu bima fit tanzil. Nah, itu dia di antara ciri yang bertakwa dekat dengan Al-Quran. Kemudian al-qana'atu lil qalil. Orang yang bertakwa itu qana'ah. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada, selalu bersyukur, tidak mengeluh dengan keadaan. Itu orang yang bertakwa tuh. Kemudian al-isti'dadu liyaumir rahil. Ciri yang bertakwa yang terakhir adalah dia siap dengan kematian. Siap dengan kematian. Karena kita nggak tahu, hanya satu-satunya tamu yang nggak diundang, tapi menjadi sebuah kepastian adalah kematian. Ya. Makanya orang yang bertakwa itu al-isti'dadu liyaumir rahil. Dia selalu mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Dan Rasulullah mengatakan apa? Aksiru zikra hazimil lazzat.
Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, ialah kematian. Taib. Itulah hadirin. Jadi ada 4 ya sifat orang yang bertakwa yang mesti kita renungi. Supaya apa tujuannya? Supaya kita semakin connect dengan Al-Quran, biar kita masuk pada level yang khusus, yang awalnya hudal linnas kemudian menjadi hudal lil muttaqin. Yang perlu dilatih itu tadi, seberapa jauh rasa takut kita sama Allah, kemudian seberapa jauh kita tertarik dengan Al-Quran. Ya, di sini ada program Quran, ikut. Dimanapun ada program Quran, ikut ya. Yang penting kita senang dulu dengan Al-Quran. Kemudian kita hidupnya qanaah, selalu bersyukur kepada Allah. Allah kasih jaminan, orang yang bersyukur la azidannakum, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, la azidannakum, pasti Allah akan berikan tambahan demi tambahan. Minimal yang bertambah itu berkah ya. Jadi kalau udah berkah itu mah cukup aja gitu ya. Kayak contohnya kita mah gaji nggak seberapa gitu, tapi toh sampai sekarang kita cukup aja. Walaupun BBM naik, cukup aja. Itu barangkali keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang perlu kita renungi, apakah selama ini kita lupa dengan yang namanya kematian? Karena ciri yang terakhir atau renungan yang terakhir menjadi orang yang bertakwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Dia selalu siap dengan yang namanya kematian. Hadirin sekalian, taib, saya diamanahi nggak lama-lama ya, karena takutnya ada agenda lain barangkali dari bapak-bapak sekalian. Jadi sekiranya saya juga awal mula kesini sebuah kehormatan dan salam kenal bapak-bapak semua. Saya kenalannya Pak Wawan ya, Pak Wawan ya. Ya, karena ini first time saya di sini, jadi nggak usah lama-lama. Takutnya kalau lama-lama, nih Ustadz ngomong apa sih gitu ya. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Dan kita mari yang terakhir berazam ya untuk jangan lagi ada kesalahan sehingga kita dekat sama Qur'annya di Ramadan doang. Jadi Muharram adalah bulan di mana kita berubah, maka perubahan terbaik ya dari Al-Quran, seperti itu. Jadi kita didik mulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, udah semuanya dekat dengan Al-Quran. Insya Allah sudah. Kalau orang yang dekat dengan Al-Quran pasti khairukum, menjadi umat yang terbaik. Taib, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.